Selamat datang di arah baru. Di sini kita belajar melangkah bukan hanya lebih cepat, tapi lebih sadar. Kita tidak sedang mengejar validasi dunia, tapi sedang berusaha menemukan harga diri yang tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Dalam hidup ini seringkali kita bertanya, kenapa aku tidak dihargai? Padahal aku sudah baik, sudah memberi, sudah berkorban. Tapi apakah semua itu cukup jika yang kita beri bukan berasal dari tempat yang teguh dalam diri? Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Jangan meletakkan harga dirimu di tangan orang lain. Marcus Aurelius berkata, setiap orang menghargai dirinya lebih dari orang lain, tapi secara aneh justru lebih memedulikan pendapat orang lain dibanding pikirannya sendiri. Di arah baru kita belajar bahwa dihargai bukan soal memaksa orang lain untuk peduli, tapi soal bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan cara yang benar. Dan kadang, untuk dihargai, kita justru harus berhenti melakukan beberapa hal yang selama ini kita kira bentuk dari kebaikan, padahal diam-diam itu melemahkan martabat kita sendiri. Hari ini, kita akan menyelami satu demi satu kebiasaan itu. Menyadari mana yang harus ditinggalkan, agar kita bisa berdiri dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih layak dihargai. Ada jenis damai yang menenangkan hati, dan ada pula damai yang melelahkan jiwa. Yang pertama lahir dari kejujuran dan saling menghargai. Yang kedua lahir dari satu pihak yang selalu menahan, selalu mengalah, dan perlahan menghilangkan dirinya sendiri. Seringkali kita mengira bahwa mengalah adalah bentuk dari kedewasaan, bahwa diam adalah cara terbaik untuk menghindari konflik, dan bahwa menyenangkan orang lain adalah tanda kebaikan hati. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau kamu terus mengalah, siapa yang akan membela dirimu? Banyak orang hidup dengan luka yang tidak pernah disuarakan. Karena setiap kali ingin bicara, mereka takut dianggap ribut. Setiap kali ingin menegur, mereka takut kehilangan hubungan. Dan setiap kali ingin membela dirinya, mereka malah merasa bersalah. Padahal, mengalah bukan selalu bijak. Kadang itu hanya cara halus untuk membenarkan ketidakberanian kita. Ketidakberanian untuk menetapkan batas. Ketidakberanian untuk bilang, itu tidak bisa. Aturan itu tidak adil. Saya tidak setuju. Stoikisme mengajarkan kita bahwa damai sejati berasal dari dalam. Bukan dari seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi dari seberapa jujur kita hidup dengan prinsip dan nilai yang kita pegang. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan kualitas pikiran itu tidak tumbuh dalam ketakutan. Ia tumbuh saat kita berani menyatakan kebenaran, walau itu membuat tidak nyaman. Jika kamu terbiasa mengalah hanya agar hubungan tetap baik, perlahan kamu sedang menciptakan relasi yang tidak sehat. Relasi di mana kamu dihargai bukan karena dirimu, tapi karena peranmu sebagai orang yang selalu mengerti. Dan sayangnya, semakin sering kamu mengalah, semakin banyak orang akan memanfaatkannya. Mengalah itu mulia, tapi hanya kalau dilakukan dari tempat yang kuat, bukan dari rasa takut kehilangan atau takut dianggap buruk. Dalam hidup ini, kamu tidak bisa membangun respek dengan menjadi bayangan orang lain. Kamu tidak bisa menciptakan ketenangan batin dengan terus menekan suara hatimu sendiri. Dan kamu tidak akan dihargai jika kamu sendiri tidak berani memperjuangkan harga dirimu. Jadi, renungkan ini dengan tenang. Apakah damai yang kau pertahankan benar-benar damai? Atau hanya jeda sebelum hatimu meledak karena terlalu lama memendam? Di arah baru, kita belajar bahwa keberanian untuk bersuara adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan kadang, satu kata tidak dari mulutmu bisa jadi langkah pertama menuju hidup yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dihargai. Ada satu kebutuhan manusia yang sangat halus tapi sangat kuat. Keinginan untuk diakui, untuk didengar, untuk dianggap benar, diterima, dan dipuji. Itulah sebabnya banyak dari kita hidup bukan dengan kompas batin, melainkan dengan cermin orang lain. Kita bertanya, apakah aku terlihat cukup baik di mata mereka? Apakah aku sudah cukup menyenangkan? Apakah mereka menyukai pendapatku? Dan tanpa sadar, kita membentuk hidup yang bukan milik kita. Kita berkata ya, meskipun dalam hati ingin berkata tidak. Kita tertawa saat seharusnya diam.
Kita memilih jalur hidup bukan karena itu yang kita yakini, tapi karena itu yang mereka harapkan. Persetujuan bisa jadi candu. Semakin sering kita mencarinya, semakin kita merasa kosong saat tak mendapatkannya. Kita mulai kehilangan arah. Bahkan untuk keputusan kecil kita merasa perlu bertanya, menurut kalian bagaimana? Apakah ini akan terlihat bodoh? Apakah ini akan membuatku disukai? Dan pada titik tertentu kita hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai proyeksi dari ekspektasi orang lain. Kita menjadi aktor di panggung sosial, memainkan peran yang tidak pernah kita tulis sendiri. Stoikisme memperingatkan kita akan hal ini. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi orang bebas, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh pendapat orang lain. Karena semakin kamu bergantung pada validasi eksternal, semakin kamu meletakkan harga dirimu di tempat yang tidak stabil. Apa yang orang pikirkan bisa berubah hari ini dan besok. Mereka bisa memujimu hari ini dan mengejekmu esok hari. Jika harga dirimu naik turun mengikuti itu, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada tangan yang tidak bisa kamu percaya. Lebih dari itu, orang yang terlalu sering mencari persetujuan akan sulit dihormati. Kenapa? Karena mereka terlihat tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Mereka terlihat seperti orang yang tidak punya kompas, yang hanya berani melangkah jika ada yang mengatakan, itu benar. Padahal orang yang dihargai adalah orang yang teguh, yang tidak selalu butuh disukai, tapi tetap memegang prinsip, yang tidak takut berbeda pendapat, tapi tetap menjaga hormat, yang tahu bahwa menjadi autentik kadang berarti menanggung ketidaknyamanan, tapi itulah harga dari kebebasan. Jika kamu terus hidup untuk mendapat persetujuan, maka kamu akan mudah dikendalikan oleh rasa takut. Takut dikritik, takut ditolak, takut sendirian. Tapi begitu kamu mulai hidup dengan keyakinan, kamu tidak akan butuh lagi pengakuan setiap saat. Karena kamu tahu, nilaimu bukan berasal dari mereka, tapi dari siapa kamu sebenarnya. Dari cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, dan cara kamu berani berdiri sendiri meskipun dunia berkata kamu salah. Di arah baru kita belajar bahwa kamu tidak butuh dunia untuk selalu setuju denganmu. Kamu hanya butuh satu hal, keberanian untuk menyetujui dirimu sendiri, bahkan saat tidak ada yang bertepuk tangan. Ada satu kata yang sederhana, pendek, mudah diucapkan. Tapi begitu berat bagi banyak orang, kata tidak. Bagi sebagian orang mengatakan tidak terasa seperti menyakiti. Seolah jika kita menolak, maka kita menjadi orang jahat. Seolah jika kita tidak bisa membantu, maka kita tidak layak dicintai. Dan dari sinilah semua kekacauan mulai tumbuh. Kita mulai hidup dengan rasa bersalah. Kita menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, padahal hati kecil kita sudah menjerit kelelahan. Kita terus memberi waktu, energi, dan perhatian, bahkan saat diri sendiri sudah hampir kosong. Anehnya, kita pikir itu kebajikan. Kita kira itu tanda kebaikan hati. Padahal yang terjadi seringkali bukan kebaikan, melainkan ketidakmampuan untuk menjaga diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Tanggung jawab pertama seorang manusia adalah pada dirinya sendiri. Bukan untuk egoisme, tapi untuk keseimbangan. Karena kamu tidak bisa menolong orang lain dengan sungguh-sungguh kalau kamu sendiri selalu merasa terpaksa. Ketika kamu tidak bisa berkata tidak, kamu sedang membuka pintu bagi semua bentuk penyalahgunaan. Orang lain akan terbiasa meminta tanpa peduli, akan terbiasa melanggar tanpa merasa bersalah. Dan yang paling buruk, mereka akan mengira kamu tidak punya batasan. Padahal batasan itu bukan benteng yang memisahkan, melainkan pagar yang melindungi. Melindungi waktu kita, melindungi ketenangan kita, melindungi hak kita untuk memilih. Kita sering lupa, tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua orang harus disenangkan, dan tidak semua peluang adalah kewajiban. Ketika kamu bisa berkata tidak, bukan berarti kamu egois, tapi kamu sedang memilih untuk tidak mengorbankan diri sendiri demi sesuatu yang tidak sepadan. Kamu sedang melatih integritas, melatih kejelasan dalam hidup, melatih prioritas yang sehat. Orang yang tidak bisa berkata tidak akan selalu berada dalam tekanan. Bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena dia sendiri tidak pernah menetapkan batas. Akhirnya, ia kehilangan dirinya. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi menjadi milik semua orang, kecuali dirinya sendiri.
Lalu dia mulai merasa tidak dihargai, mulai merasa kelelahan, mulai merasa tidak dipahami. Padahal penyebabnya bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri yang tidak pernah mengizinkan mulutnya untuk menolak. Ingat, penolakan yang tulus lebih baik daripada penerimaan yang dipaksakan. Dan orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pergi hanya karena kamu sesekali berkata tidak. Justru mereka akan belajar untuk menghormati batasanmu. Karena batasan menunjukkan siapa dirimu dan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Di Arah Baru, kita percaya bahwa berkata tidak bukan kelemahan. Itu adalah bentuk cinta diri yang paling awal dan paling penting. Karena dalam hidup yang tenang, tidak semua hal harus dijawab dengan iya. Ada batas tipis antara menjadi rendah hati dan merendahkan diri. Satu adalah kebijaksanaan, yang lain adalah bentuk keheningan yang menyakiti harga diri. Dan celakanya, banyak dari kita tidak tahu kapan kita melewati batas itu. Kita sering diajarkan untuk tidak sombong, untuk tidak menonjol, untuk selalu merendah, meski kita tahu bahwa kita bisa. Tapi kadang, kita membungkam kemampuan kita bukan karena ingin rendah hati, melainkan karena takut terlihat terlalu percaya diri, takut dianggap arogan, takut dikira sok tahu. Akhirnya kita menciptakan topeng rendah hati yang palsu. Kita mulai mengecilkan pencapaian sendiri, menolak pujian, menertawakan potensi diri. Dan tanpa sadar, kita sedang mengajarkan orang lain untuk juga meremehkan kita. Stoikisme bukan tentang berpura-pura kecil, bukan tentang menolak keberhasilan seolah-olah kita tidak layak. Marcus Aurelius sendiri adalah kaisar Romawi, tapi dalam kesendiriannya dia menulis jurnal bukan untuk merendahkan dirinya, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan dan pencapaian tidak boleh membuat lupa diri. Dia tahu dirinya besar, tapi dia juga tahu bagaimana tetap teguh tanpa menjadi congkak. Kita lupa bahwa rendah hati sejati bukan tentang menyembunyikan kehebatan, melainkan tentang tidak menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Itu saja. Bukan soal mengurangi diri, tapi tentang tidak meninggikan diri secara sembrono. Kamu boleh bangga atas apa yang kamu perjuangkan. Kamu boleh mengakui bahwa kamu mampu, bahwa kamu pintar, bahwa kamu bisa. Karena tidak ada satupun prinsip stoik yang melarang kita untuk mengakui kebenaran tentang diri kita sendiri. Tapi yang terjadi di masyarakat hari ini berbeda. Orang yang terlihat percaya diri sering dianggap angkuh. Lalu muncullah tekanan sosial untuk selalu berpura-pura biasa saja, walau sebenarnya kita luar biasa. Akibatnya, banyak orang menyusutkan potensinya sendiri demi diterima. Mereka tahu mereka bisa, tapi mereka diam. Mereka tahu mereka pantas, tapi mereka mundur. Semata-mata agar tidak membuat orang lain merasa tersaingi. Tapi hidup seperti itu melelahkan. Karena semakin kamu merendahkan dirimu, semakin orang merasa tidak ada yang perlu dihargai dari dirimu. Hati-hati, jangan sampai niatmu untuk terlihat sederhana membuatmu kehilangan respek. Jangan sampai keinginanmu untuk tidak dianggap sombong malah menghapus keberadaanmu. Jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, jangan berharap orang lain melakukannya untukmu. Karena dunia tidak akan membaca niat baikmu, ia hanya akan membaca sikapmu. Dan jika yang kamu tunjukkan adalah keraguan, itulah yang akan mereka percayai tentangmu. Di Arah Baru, kita belajar untuk tidak takut bersinar, karena menjadi terang tidak berarti menyilaukan. Dan mengakui nilai diri bukanlah kesombongan, melainkan bentuk tanggung jawab atas potensi yang telah Tuhan titipkan dalam dirimu. Ada satu kebiasaan yang tampak sepele, tapi diam-diam menggerus wibawa seseorang. Terlalu sering menjelaskan diri, bahkan saat tak ada yang bertanya, bahkan ketika tidak ada yang menuntut penjelasan. Kita bicara terlalu banyak tentang maksud kita, tentang alasan di balik keputusan kita, tentang kenapa kita tidak bisa hadir, kenapa kita bersikap seperti ini, kenapa kita tidak setuju pada sesuatu. Dan itu semua bukan karena ingin transparan, tapi karena takut disalahpahami. Akar dari kebiasaan ini adalah rasa tidak aman, rasa takut dianggap buruk, takut dicap sombong, takut terlihat berbeda, takut orang tidak tahu niat baik kita yang sebenarnya. Tapi dalam upaya untuk terlihat baik, kita mulai kehilangan kekuatan dalam diam. Kita mulai merasa wajib menjelaskan segalanya, seolah-olah nilai diri kita bergantung pada apakah orang bisa memahami kita sepenuhnya atau tidak.
Padahal, kamu tidak harus selalu dimengerti. Dan kamu tidak harus menjelaskan semua pilihanmu. Ada hal-hal yang cukup kamu tahu sendiri. Cukup kamu dan hatimu yang memahami. Karena hidup ini bukan sidang umum di mana kamu harus membela diri setiap saat. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kendali diri, termasuk kendali atas reaksi kita terhadap penilaian orang lain. Epictetus mengatakan, jika seseorang berbicara buruk tentangmu dan itu benar, perbaikilah dirimu. Jika tidak benar, mengapa harus dipedulikan? Terlalu sering menjelaskan diri justru memberi sinyal bahwa kamu tidak percaya pada pilihanmu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kamu butuh validasi untuk setiap langkah kecilmu. Dan yang lebih parah, kamu mengundang orang lain untuk mengintervensi wilayah pribadi yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Orang yang terlalu banyak menjelaskan akhirnya terlihat seperti orang yang terus meminta pengampunan atas keberadaannya. Seolah ia minta maaf karena menjadi dirinya sendiri. Seolah keputusannya perlu disetujui agar layak dijalani. Tapi kebenaran yang tenang tidak perlu dibela setiap waktu. Ketegasan yang jujur tidak harus dijelaskan dengan berjilid-jilid argumentasi. Ada kekuatan dalam diam yang percaya diri, dalam kalimat pendek yang tegas, dalam keputusan yang tidak disertai pembelaan panjang. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu setiap saat, kamu sedang melatih dirimu untuk nyaman dalam posisi yang kuat. Kamu sedang berkata secara halus, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak perlu meyakinkanmu untuk bisa menjalaninya. Dan yang menarik, semakin kamu sedikit berbicara soal dirimu, semakin orang akan memperhatikanmu. Karena mereka akan melihatmu sebagai sosok yang tahu arah, bukan seseorang yang masih mencari izin untuk berjalan. Di arah baru, kita percaya bahwa kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena tidak semua orang layak tahu isi kepalamu. Dan tidak semua keputusan butuh persetujuan, cukup keyakinan. Janji adalah hal yang sakral. Tapi bukan hanya janji pada orang lain yang harus ditepati. Janji paling penting dan paling sering diabaikan adalah janji pada diri sendiri. Berapa kali kamu berkata pada dirimu, aku akan berubah. Aku akan mulai hidup lebih disiplin. Aku akan berhenti menyakiti diriku dengan kebiasaan lama. Tapi besoknya, kamu kembali pada pola yang sama. Pada penundaan yang sama. Pada kelemahan yang terus kamu maklumi. Dan kamu pikir tidak apa-apa. Karena tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang kecewa kecuali dirimu sendiri. Tapi disitulah luka itu mulai tumbuh. Karena setiap kali kamu mengingkari janji pada diri sendiri, kamu sedang memberi sinyal ke dalam jiwamu bahwa kamu tidak bisa dipercaya, bahwa kata-katamu sendiri tidak berarti apa-apa, bahwa komitmenmu mudah dibatalkan, bahwa integritasmu bisa ditukar demi kenyamanan sesaat. Stoikisme mengajarkan bahwa kehormatan seorang manusia dimulai dari dalam. Bukan dari reputasinya di depan umum, tapi dari kesetiaannya pada dirinya sendiri saat tak ada yang melihat. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan pernah berbicara tentang dirimu sebagai seorang filsuf. Cukup hiduplah seperti satu. Artinya, jangan banyak berkata. Buktikan dalam tindakan. Dan itu dimulai dari hal kecil. Janji yang kamu ucapkan dalam hati. Kebiasaan mengingkari janji pada diri sendiri akan merusak fondasi harga diri. Karena lama-kelamaan kamu akan sulit percaya pada dirimu sendiri. Kamu ragu terhadap tekadmu. Kamu mulai mengira bahwa kamu memang lemah, memang malas, memang tidak bisa berubah. Padahal bukan kamu yang lemah. Kamu hanya tidak disiplin menjaga kata-katamu sendiri. Kamu terlalu lunak terhadap dirimu ketika tidak ada saksi. Dan dari situlah kejatuhan itu dimulai. Orang lain pun akan membaca sikap itu. Karena seseorang yang tak setia pada dirinya jarang bisa setia dalam relasi dengan yang lain. Orang akan merasakan bahwa kamu tidak benar-benar tegas, tidak benar-benar konsisten. Dan dari sana, respek itu mulai memudar. Berkomitmen pada diri sendiri berarti kamu menjadi pribadi yang layak dipercaya oleh dirimu dan oleh dunia. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun dari hal kecil, dari bangun pagi yang kamu tepati, dari target kecil yang kamu capai, dari keputusan untuk berhenti memberi alasan. Ketika kamu mulai menepati janjimu sendiri, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu juga membangun relasi yang baru dengan dirimu. Hubungan yang kuat,
yang kokoh, yang bisa kamu andalkan bahkan di saat dunia mengecewakanmu. Ada saat di mana kamu merasa lelah, tapi tetap tersenyum. Ada saat di mana kamu ingin menolak, tapi akhirnya tetap berkata ya. Bukan karena itu yang kamu mau, tapi karena kamu takut mengecewakan orang lain. Inilah ironi dari kebaikan yang tidak sadar batas. Kita ingin dicintai, lalu kita mulai mengorbankan diri. Kita ingin diterima, lalu kita mulai menekan suara hati. Kita ingin dianggap baik, lalu kita mulai hidup dalam definisi orang lain, bukan dalam kejujuran diri sendiri. Mengabaikan diri demi menyenangkan orang lain bukanlah pengorbanan mulia, tapi bentuk perlahan dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kamu mulai melupakan kebutuhanmu sendiri. Kamu menyingkirkan perasaanmu sendiri. Kamu mengabaikan sinyal-sinyal kelelahan yang tubuhmu coba sampaikan. Dan parahnya, semua itu kamu lakukan sambil meyakinkan dirimu bahwa ini adalah bentuk cinta. Tapi cinta yang mematikan bagian dari dirimu bukanlah cinta. Itu adalah bentuk pelarian. Pelarian dari keberanian untuk jujur, dan pelarian dari ketegasan untuk berkata, cukup sampai di sini. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang hidup dengan keutamaan virtue. Dan salah satu keutamaan itu adalah kejelasan moral dan emosional. Mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus menjaga. Epictetus pernah berkata, tidak semua orang layak mendapat perhatianmu. Pilih dengan bijak kepada siapa kamu memberikan waktumu, karena itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kau ambil kembali. Jika kamu terus memberi tanpa menyisakan ruang untuk dirimu sendiri, kamu sedang membangun hubungan yang timpang. Hubungan di mana kamu menjadi tempat menumpahkan semuanya, tapi tidak pernah diberi tempat untuk menjadi dirimu sepenuhnya. Dan saat kamu mengabaikan diri, orang lain pun akan belajar untuk ikut mengabaikanmu. Karena kamu sendiri yang mengajarkan mereka bahwa kamu tidak penting, bahwa kamu akan selalu mengerti, bahwa kamu tidak apa-apa meskipun sebenarnya kamu tidak baik-baik saja. Menyenangkan orang lain tidak salah, tapi jika itu selalu mengorbankan dirimu sendiri, maka kamu bukan sedang menyenangkan mereka. Kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi pelayan dari ekspektasi sosial. Kita dilahirkan untuk hidup jujur dalam nilai dan batas kita. Dan jika orang lain tidak bisa menghargai itu, maka merekalah yang tidak layak berada dalam ruang hidup kita. Hiduplah dengan kesadaran bahwa dirimu juga penting. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu manusia yang utuh, dengan hak untuk didengar, dihargai, dan dijaga. Di arah baru kita belajar bahwa kamu tidak harus selalu jadi yang menyenangkan. Karena kadang yang paling sehat adalah menjadi yang jujur. Dan yang paling kuat adalah mereka yang berkata, aku juga berhak merasa cukup. Di zaman di mana keterbukaan dipuja, kita sering lupa bahwa tidak semua hal perlu diceritakan. Tidak semua luka harus diumbar. Tidak semua perjalanan batin perlu diumumkan. Dan tidak semua orang layak tahu tentang isi hatimu yang paling dalam. Kita hidup di era yang menghargai ekspresi diri. Tapi ekspresi yang tidak dibatasi akan berubah menjadi eksposisi. Dan eksposisi tanpa kesadaran akan berubah menjadi kehilangan kendali. Berbagi cerita pribadi memang terasa melegakan. Kita ingin didengar, kita ingin dipahami, kita ingin merasa bahwa kita tidak sendiri dalam rasa sakit dan perjuangan. Namun pertanyaannya bukan sekadar, apakah aku mau cerita? Tapi lebih dalam dari itu. Apakah orang ini layak untuk tahu cerita itu? Terlalu banyak orang merasa dekat denganmu hanya karena kamu terbuka, padahal kedekatan itu semu. Karena yang mereka tahu hanya fragmen, bukan esensi. Dan lebih buruk lagi, kerentananmu yang seharusnya suci, seringkali berubah menjadi bahan penilaian, gosip, atau bahkan manipulasi. Stoikisme mengajarkan pentingnya pengendalian diri, bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam bicara. Karena setiap kalimat yang keluar darimu adalah pintu, dan kamu tidak tahu siapa yang akan masuk dari sana. Marcus Aurelius menulis, jaga kehormatanmu seperti engkau menjaga rahasia. Tidak semua hal harus dibagikan, dan tidak semua orang harus dijadikan saksi. Ini bukan ajakan untuk menjadi tertutup secara berlebihan, melainkan panggilan untuk memilah. Mana yang harus dibagikan, dan mana yang cukup untuk disimpan. Karena ada kekuatan dalam menjaga privasi,
Ada keteguhan dalam memilih diam, dan ada martabat dalam tidak selalu ingin dipahami. Orang yang terlalu mudah menceritakan segalanya kepada semua orang, secara tidak sadar sedang mengobral harga dirinya. Karena cerita pribadi adalah warisan batin. Dan setiap warisan punya tempat yang suci untuk disimpan, bukan dipertontonkan. Kita sering mengira bahwa keterbukaan menciptakan kedekatan. Padahal kedekatan yang sejati tidak dibangun dari cerita yang banyak, melainkan dari kepercayaan yang dalam. Dan kepercayaan itu tumbuh pelan-pelan, bukan lewat semburan emosi yang tiba-tiba. Kamu tidak harus menceritakan segalanya hanya karena kamu sedang lelah. Kamu tidak harus membuka dirimu hanya karena seseorang terlihat peduli. Karena tidak semua empati itu murni dan tidak semua pendengar itu tulus. Belajarlah menyimpan sebagian dari dirimu hanya untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu menghormati prosesmu. Karena kamu tahu bahwa tidak semua luka harus menjadi tontonan dan tidak semua pertumbuhan perlu disaksikan. Di arah baru, kita percaya bahwa menjaga sebagian dari dirimu tetap rahasia adalah bentuk perlindungan diri. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menjaga jiwamu tetap utuh dalam dunia yang terlalu sering ingin tahu segalanya. Ada rasa takut yang begitu sunyi, tapi mampu membuat manusia bertahan di tempat yang menyakitinya. Takut ditinggalkan. Ketika ketakutan itu mengakar, kita mulai melonggarkan batas. Kita menoleransi kata-kata kasar, memaklumi perlakuan dingin, memaafkan perlakuan tidak hormat berkali-kali. Bukan karena kita tidak tahu bahwa itu salah, tapi karena kita terlalu takut kehilangan. Kita pikir, kalau aku bersabar, mungkin dia berubah. Kalau aku diam, mungkin dia sadar. Kalau aku tetap ada, mungkin dia akhirnya menghargai. Tapi hari demi hari berlalu, dan yang berubah bukan sikap mereka, melainkan harga dirimu yang terus menurun. Kita mulai ragu pada intuisi sendiri, mulai merasa bahwa mungkin memang kita yang terlalu sensitif, mulai percaya bahwa cinta memang harus menanggung luka. Padahal jika cinta menyakitimu tanpa henti, itu bukan cinta, itu penjara batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup. Bahwa kehormatan diri tidak bisa ditawar, bahkan oleh rasa takut yang paling dalam sekalipun. Epictetus berkata, jangan pernah membiarkan orang lain memperlakukanmu lebih buruk daripada yang engkau izinkan untuk dirimu sendiri. Jika kamu terus menoleransi perlakuan buruk, karena takut ditinggalkan, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri atas nama kesetiaan. Dan itu bukan kesetiaan, itu pengabaian terhadap harga diri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan memaksamu untuk memilih antara dicintai atau dihormati. Karena cinta sejati datang bersama respek. Ia tidak menyakiti harga dirimu demi kenyamanan ego mereka. Tapi saat kamu takut sendirian, kamu mulai berpikir bahwa perlakuan buruk masih lebih baik daripada kehilangan. Kamu mulai mengira bahwa disakiti lebih baik daripada ditinggalkan. Dan itulah titik di mana kamu mulai hidup dalam ketakutan, bukan dalam keutuhan. Ketahuilah, lebih baik kehilangan seseorang yang menyakitimu daripada kehilangan dirimu sendiri hanya untuk mempertahankannya. Lebih baik sepi dalam martabat daripada ramai dalam luka yang dipaksa senyap. Belajar menetapkan batas bukan tentang membenci orang lain, tapi tentang mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk diperlakukan semena-mena, dan kamu tidak berkewajiban mempertahankan hubungan yang hanya membuatmu terus merasa tidak cukup. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi menoleransi perlakuan buruk, kamu sedang menegaskan bahwa harga dirimu tidak untuk ditawar. Bahwa kamu layak dihargai, bukan sekadar dipertahankan. Dan bahwa kamu berani kehilangan siapapun yang tidak mampu menghargaimu dengan layak. Di arah baru, kita percaya bahwa keutuhan tidak pernah datang dari orang lain. Ia lahir ketika kamu berani berkata, aku pantas diperlakukan dengan hormat, dan aku tidak akan menukar itu hanya demi tidak ditinggalkan. Di dunia yang terus berubah, banyak orang memilih untuk ikut arus, beradaptasi, menyatu, menjadi apapun yang dibutuhkan lingkungan. Sekilas itu tampak seperti bentuk kecerdasan sosial, tapi sesungguhnya ada perbedaan besar antara mampu menyesuaikan diri dan kehilangan prinsip. Kita hidup di era yang menghargai fleksibilitas.
Tapi fleksibilitas tanpa fondasi adalah kehilangan arah. Dan kehilangan arah itulah awal dari kehilangan harga diri. Seseorang yang tidak memiliki prinsip yang tegas dan konsisten, mudah berubah-ubah sikap hanya demi diterima. Hari ini mendukung A, besok ikut B, lusa diam karena takut disalahkan. Ia tidak berbicara karena yakin, tapi karena ingin disukai. Ia tidak diam karena bijak, tapi karena takut kehilangan persetujuan. Orang seperti ini sulit dipercaya, bukan karena niatnya buruk, tapi karena sikapnya tak pernah berdiri di tanah yang kokoh. Dan seseorang yang tidak bisa berdiri di atas prinsipnya sendiri akan sulit dihormati oleh siapapun. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk kaku, tapi ia menekankan pentingnya hidup berdasarkan nilai-nilai yang tidak tergantung pada situasi. Keberanian, kejujuran, keadilan, penguasaan diri. 4 pilar utama filsafat Stoik itulah yang membedakan seseorang yang sekadar hidup dengan mereka yang memiliki karakter. Marcus Aurelius tidak menulis Meditations untuk dibaca orang lain. Ia menulisnya untuk diri sendiri, agar tidak tergelincir dari prinsip yang ia yakini, meskipun ia hidup sebagai seorang kaisar dengan segala godaan kekuasaan. Itulah contoh bahwa prinsip bukan milik orang besar. Prinsip adalah milik orang yang ingin tetap waras di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Tanpa prinsip, kamu akan mudah dibentuk oleh lingkungan. Kamu akan kehilangan identitas dan akhirnya menjadi sosok yang tidak benar-benar kamu kenali. Kamu mulai hidup dengan 2 wajah, 3 suara, 4 kepentingan. Dan ketika kamu kehilangan konsistensi, orang pun kehilangan kepercayaan. Bukan karena kamu tidak baik, tapi karena kamu tidak bisa ditebak, tidak bisa diandalkan. Dan seseorang yang tidak bisa diandalkan tidak akan pernah dihormati. Memiliki prinsip bukan berarti kamu tidak bisa berubah. Justru prinsip adalah pegangan agar perubahanmu tetap bermakna. Agar kamu tidak berubah karena tekanan, tapi karena pertumbuhan. Agar kamu tidak mengikuti semua suara, tapi hanya suara yang selaras dengan nilai yang kamu pilih sendiri. Jika kamu ingin dihargai, bukan dari pencitraan yang dibuat-buat, bukan dari kepintaran berkata-kata, tapi dari ketegasan dan konsistensi yang diam-diam membentuk sikapmu setiap hari. Di arah baru, kita percaya bahwa seseorang yang teguh pada prinsip mungkin tidak selalu disukai semua orang, tapi ia akan selalu dihormati oleh orang yang tepat. Dan dalam dunia yang mudah tergoda untuk berubah demi diterima, orang yang tetap pada pijakannya adalah yang paling layak dipercaya. Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak untuk bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Berapa banyak dari kebiasaan kita yang diam-diam membuat kita tidak dihargai? Berapa banyak yang kita lakukan demi diterima, tapi justru membuat kita kehilangan harga diri? Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa memilih hari ini untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, dengan batas yang lebih jelas, dan dengan keberanian yang tidak lagi ditentukan oleh ketakutan akan ditolak. Menjadi pribadi yang dihargai bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi tegas, jujur, dan setia pada nilai-nilai yang kita yakini. Itulah jalan yang sepi, tapi justru paling membebaskan. Jika kamu merasa isi video ini menyentuh atau merefleksikan dirimu, maka kamu tidak sendiri, dan kamu ada di tempat yang tepat. Selamat datang di arah baru, ruang tenang untuk belajar mengenal diri, membangun karakter, dan hidup dengan lebih bermakna tanpa harus kehilangan jati diri. Jangan lupa subscribe, karena di sini kita tidak sedang berburu validasi, tapi sedang membangun pondasi.